Shalom semua, selamat malam di rumah doa malam hari ini. Senang boleh berjumpa dengan saudara semua. Mari yuk kita siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa korban pujian kita, syukur kita di hadapan-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan, mau mengalami ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan Kau ubahkan Tuhan, menjadi hati yang baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, temui setiap kami Tuhan, di malam hari ini ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan, boleh mendapatkan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, bawa hatimu mendekat padanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Buat
setiap kasih setia Tuhan yang dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Mari sembah Dia, bangkan suaramu, puji Dia, Yesus yang hidup. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Kaulah Allah kami Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan, Yesus yang kami sembah ya Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang mulia di bumi dan di surga. Mari katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi, Kau. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Sama-sama katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan
Namamu ku puji, ku muliakan namamu. Kami menyembahmu. Haleluya. Raja kami sembah Dia, Allah yang hidup. Kami mau nyatakan, kami mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami, Yesus Raja kami yang layak kami sembah. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dengan segenap hati, angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mencintai-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami ya Bapa. Haleluya. Yes Lord. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita sama-sama katakan, ku cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Katakan sekali lagi. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku.
Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Aku bersyukur kepadamu. mari sama-sama angkat suaramu. Engkau Allah dan Rajaku, Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Aku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Oh, ku bersyukur. Aku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. mari sembah Dia, angkat suaramu, Yesus sembah Dia, terima Allah yang kasih. selalu kami cintai. Besar setiamu, Inararabayaso, besar kasih-Mu Inararabayase, bagi kami Tuhan. Sinar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 abo, Inararabayaso. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam setiap hidup kami Amin Tuhan. Tuhan, amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Shalala mata karala baya shamkarala. Orala bata karala baya shamkarala. Biarlah malam hari ini Tuhan, ada pujian yang kami naikkan penuh dengan kebaikan Tuhan. Ada nyanyian yang kami naikkan penuh dengan keajaiban Tuhan. Biarlah malam hari ini ya Tuhan, Engkau yang hadir bagi setiap kami, Engkau yang memulihkan setiap kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami.
Engkau bertata di atas pujian kami malam hari ini ya Tuhan. Engkau melepaskan kemenangan, Engkau melepaskan kesembuhan, Engkau melepaskan ya Tuhan pemulihan bagi setiap kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, malam hari ini yang lemah Tuhan kuatkan. Oh, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Kau hadir ya Tuhan di tempat ini. Kau hadir bagi kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu yang menjamah kami, yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi angkat suaramu, katakan, ku yakin Kau hadir bagi kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin. Yes, kami percaya Kau hadir atas bangsa kami Tuhan. Kau hadir atas keluarga kami. Yes, menjamah memulihkan kami. Yes, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan akan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di. Katakan pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Ada pemulihan, ada kesembuhan, oh ada kelepasan, ada kemenangan terjadi malam hari ini. Kami mau buka hati kami, biar Engkau Allah Roh Kudus yang melawat setiap kami, menjumpai setiap kami, memimpin dan menuntun setiap kami, untuk kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Shalom, Bapak Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh datang ya Tuhan kepadamu. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, menyembah, dan saat ini ya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kau yang ambil alih ya Tuhan, Kau yang kuasai ya Tuhan, setiap pikiran
Kalau yang membukakan ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh ya Tuhan masuk ke dalam tanah hati kami yang baik ya Tuhan, tanah hati kami yang subur. Sungguh ya Tuhan, kami mau siapkan hati untuk terima benih firman-Mu. Kami mau sambut dengan berkata terima kasih, dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Sungguh kita sangat berbahagia, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang sungguh memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang sungguh datang ke dunia ini karena kasih-Nya bagi setiap kita. Amin, saudara. Kita semua tahu bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan dan kita sungguh berharga di mata Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan di dalam segala kemuliaannya turun ke dunia untuk mati bagi kita, saudara. Sebagai orang-orang yang berdosa supaya apa? Supaya kita tidak binasa dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, untuk saat ini saya ingin berbicara mengenai panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sama-sama katakan panggilan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kita semua sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita lihat, kalau ada gereja-gereja di dunia ini yang adalah sungguh perpanjangan tangan Tuhan, dan sebetulnya arti gereja yang secara khusus yaitu berbicara mengenai kita pribadi lepas pribadi, saudara. Tentu saja, saudara, kita sebagai gereja Tuhan, itu kita disebut sebagai eklesia di dalam bahasa Yunani, saudara. Yaitu artinya apa? Orang yang dipanggil untuk keluar, saudara. Tentu saja, saudara, Tuhan menghendaki kita bukan hanya di dalam gereja, tetapi Tuhan menghendaki kita keluar untuk kita memberitakan Injil Tuhan, untuk kita sungguh mengabarkan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar bagi orang-orang lain. Supaya apa, saudara? Supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang diselamatkan. Saudara, untuk itu, saudara, saya ingin mengajak kepada setiap kita, saudara. Kalau gereja Tuhan dipanggil untuk keluar, saudara, tentu saja, saudara, ada maksud Tuhan di sana, saudara. Sebelum saya ingin masuk lebih jauh, saudara, saya ingin membacakan satu ayat dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Garis bawahi panggilan kudus, saudara. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, berarti Tuhan sudah merancangkan sesuatu bagi setiap kita supaya kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian kita melayani Tuhan, saudara. Saudara, kita punya panggilan khusus. Setiap kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk datang kepada Dia, untuk melayani Tuhan, saudara. Saudara, tentu saja, saudara, kita sebagai gereja Tuhan yang dipanggil keluar, saudara, ya. Kita adalah umat Kristus. Apa yang harusnya kita lakukan, saudara? Dengan jelas, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, saudara, firman Tuhan juga berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, ternyata maksud Tuhan datang ke dunia, saudara, untuk menyelamatkan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang tadinya ada di dalam gelap, kemudian kita berpindah kepada terang yang ajaib. Kita yang dulunya tidak dikasihani oleh Tuhan, kemudian kita beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Untuk apa, saudara? Sekali lagi, untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Tentu saja, saudara, kalau kita telah menerima kabar baik, kalau kita telah menerima sukacita dari Tuhan, di mana kita memperoleh keselamatan, biarlah keselamatan yang kita terima bukan hanya berhenti pada diri kita, tetapi sungguh ada panggilan, yaitu keluar kepada orang-orang lain, saudara. Untuk apa? Untuk kemudian membagikan kabar baik itu untuk semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan, saudara. Saudara, berbicara mengenai panggilan, ada banyak kisah di Alkitab, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, ada satu yang bernama Nabi Yunus, saudara, yang lari
dari panggilan Tuhan, saudara. Kita tahu kisah Nabi Yunus pada saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian pergi ke Nineve, untuk kemudian supaya seluruh kota Nineve beserta dengan penduduknya itu kemudian berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus, saudara? Dia tidak mendengarkan suara Tuhan, malah dia kemudian pergi ke Tarsis, saudara. Dan kemudian kita tahu kisahnya, apa yang terjadi, saudara. Kemudian dia ada di dalam sebuah kapal, dan kemudian kapal itu hampir tenggelam, dan kemudian dia dibuang ke laut, saudara. Dan kemudian dia sempat dimakan oleh ikan paus, saudara. Saudara, kalau kita sebagai orang yang telah percaya, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita jangan lari dari panggilannya, saudara. Mungkin kita berkata bahwa, Tuhan, kalau aku mengabarkan Injil kepada orang yang jahat itu, seperti halnya Yunus berkata bahwa penduduk Nineve ada penduduk yang sangat jahat, tidak perlu dikasihani oleh Tuhan. Saudara, jangan kemudian kita menghakimi orang lain, padahal Tuhan mengasihi mereka, saudara. Tentu saja, saudara, kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, kalau kita harus pergi kepada setiap mereka yang jahat, yang sangat berdosa, kita harus pergi, saudara. Kita jangan lari dari panggilan Tuhan. Tuhan mau untuk setiap orang-orang yang berdosa sekalipun, orang-orang yang jahat sekalipun, untuk kembali kepada Dia, untuk kemudian diselamatkan, masuk di dalam karya keselamatan Tuhan. Saudara, kisah yang kedua, tentu saja kita tahu mengenai kisah Nabi Musa, saudara. Nabi Musa pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, Nabi Musa pun sama, saudara ya, memiliki satu alasan, saudara. Nabi Musa kemudian berusaha untuk menolak panggilan Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita baca, saudara ya, di dalam Keluaran 4, ya, ayat 1, ayat 10, dan juga ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu kata Musa kepada Tuhan di ayat 10, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara, ternyata pada awalnya Musa pun pada saat dipanggil oleh Tuhan menolak panggilan Tuhan, saudara. Dia berdalih macam-macam, saudara. Dia berdalih, saudara, bagaimana jika mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mengutus dia, bagaimana kemudian dia adalah orang yang tidak pandai berbicara, dan kemudian dia juga beralasan bahwa mungkin ada orang lain yang Tuhan bisa utus. Saudara, sekali lagi, saudara, kalau Tuhan nyatakan satu panggilan kepada diri saudara, saudara jangan menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan apapun, saudara. Saudara, kalau saudara berkata bahwa aku bisa karena aku, bukan karena Tuhan, itu artinya saudara memungkiri kekuatan Tuhan. Saudara berkata bahwa dengan kesombongan saudara melayani Tuhan, saudara menerima panggilan Tuhan. Tetapi sesungguhnya adalah yang terjadi adalah pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan kekuatan, pengurapan, bahkan Tuhan sungguh menyertai kita sehingga kita berhasil di dalam pelayanan kita, di dalam panggilan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan tetapi ada satu, saudara, seorang nabi yang sangat merespon dengan baik panggilan Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, saudara. Pada saat panggilan itu datang kepada Nabi Yesaya, apa yang kemudian Nabi Yesaya katakan di hadapan Tuhan? Saudara, di sini dikatakan bahwa dalam Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Tuhan, saudara. Dan hal yang keluar pertama kali di dalam mulutnya adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, terkadang, saudara, pada saat kita menerima panggilan Tuhan, kita banyak pertimbangan. Tetapi tidak halnya dengan Nabi Yesaya, saudara. Nabi Yesaya begitu menerima panggilan Tuhan, dia langsung merespon. Apapun yang terjadi, saudara, dia tahu dia punya Tuhan
yang sungguh akan menyertai pelayanannya, yang akan membuatnya berhasil, yang akan membuatnya sanggup untuk menanggung segala sesuatunya, saudara. Tentu saja, saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, maka kuasanya akan menyertai kita, akan menuntun kita, dan akan memampukan kita untuk memenuhi tugas, panggilan, pelayanannya. Sama-sama katakan amin, saudara. Saudara, untuk itu, saudara, saya ingin katakan bahwa kalau kita berkata dalam diri kita, saudara, mungkin ini bukan tugasku, tetapi itu tugas orang lain, saudara. Mungkin ini bukan bagianku, tetapi ada bagian orang lain. Tetapi kalau Tuhan tunjuk saudara, saudara harus sungguh merespon dengan benar, saudara. Saudara harus mengikuti panggilan Tuhan, saudara harus sungguh mau menerima panggilan Tuhan, dan saudara melakukan panggilan tersebut, saudara. Saudara, di dalam Roma 10, saudara, di sini dikatakan satu firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan? Lalu kemudian bagaimana mereka percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Lalu bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Lalu kemudian bagaimana mereka memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Tuhan memanggil kita, saudara dan juga saya, untuk kemudian menerima panggilan Tuhan. Sebab berbahagialah dikatakan bahwa orang yang diutus oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin yang mau, saudara. Saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, saudara, di dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu, saudara. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Untuk kita sama-sama, saudara, memandang tuaian dengan belas kasihan, dengan hati yang mau melayani, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya setiap daripada tuaian itu bisa dituai, saudara. Tentu saja dengan kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, dengan kuasa Tuhan yang menyertai kita, saudara. Saudara, di dalam Markus 10 ayat 45, saudara, sesungguhnya, saudara, kalau kita melihat, saudara, ya, kalau ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu, saudara, ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Yang pertama adalah kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ternyata Tuhan memberikan nyawanya kepada kita, saudara, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu sebagai satu tanda bahwa dia melayani dengan memberikan nyawanya. Saudara, kalau saudara saat ini melayani Tuhan, mungkin saudara capek. Mungkin saudara kemudian berkorban harta, waktu, tenaga, saudara. Tetapi apakah saudara sudah memberikan nyawa saudara sebagaimana Tuhan lakukan untuk kita semua, saudara? Dia yang adalah Tuhan, Allah yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, saudara. Saudara, di dalam hal kita dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara. Saya teringat akan sebuah lagu, saudara, yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Wilhelmus, saudara. Kalau kita lihat daripada kisah mengenai lagu ini, saudara, mengapa lagu ini diciptakan? Apa yang melatar belakangi lagu ini kemudian diciptakan, saudara? Saudara, ternyata ada sesuatu perenungan di sana, ada sesuatu kejadian yang terjadi, saudara. Saudara, dikisahkan, saudara, Pendeta Wilhelmus memiliki seorang anak sulung, saudara. Dan dia sangat diurapi, diberkati oleh Tuhan. Dan dia mempunyai talenta musik, saudara. Pada saat dia masih kecil, saudara, dia pintar memainkan alat musik. Dan kemudian dia melayani dengan orang-orang yang dalam kategori umum, saudara, untuk melayani di gereja. Kemudian dia bertumbuh, beranjak semakin besar, saudara. Pada usianya yang ke-17 tahun, pada saat dia lulus dari SMA, saudara,
Ternyata saudara, Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak bahwa masa tugas daripada anak sulung pendeta Wilhelmus ini berhenti sampai di sini. Anak ini mengalami kecelakaan, saudara, dan kemudian meninggal dunia, saudara. Di dalam perenungannya, saudara, pendeta Wilhelmus kemudian dia berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini ada masanya, saudara. Segala sesuatu ini di dunia ini, saudara, itu ternyata ada waktunya, saudara. Saudara, di sini dikatakan, saudara, ada sesuatu batasan di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita hidup, saudara. Hidup ini hanya sementara. Tetapi yang kita kerjakan semasa kehidupan kita ini adalah sesuatu kekekalan yang akan kita dapatkan nanti, saudara. Dan kekekalan itu pilihannya hanya dua, saudara. Kekekalan kita hidup di surga, atau kemudian kekekalan kita mati dengan masuk neraka, saudara. Saudara, pilihan ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau semasa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, saudara, mari layani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bila kita menerima kekuatan, kita sungguh mengharapkan kekuatan dari Tuhan untuk kemudian kita menjalani kehidupan ini. Melayani bukan karena kekuatan kita, saudara. Bukan karena kita mau dipandang hebat. Kita melayani supaya dilihat oleh semua orang. Tetapi kita melayani Tuhan, Allah Raja di atas segala raja. Tuhan yang telah menebus diri kita. Dan kita membayar dengan apa yang kita lakukan sebagai pelayanan, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk sesuatu persembahan yang kita bawa kepada Dia yang menyenangkan hatinya, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita masih menimbang-nimbang selama ini, saudara, apakah kita mau melayani atau tidak? Mungkin sebagian orang berkata bahwa pada saat kita melayani, kita nggak punya waktu. Pada saat kita melayani, kita tidak mau rugi, saudara. Pada saat kita melayani, mungkin nanti saja belum waktunya, saudara. Saudara, kalau Tuhan datang kepada saudara dan Tuhan katakan, panggilan Tuhan saat ini kepada setiap kita, saudara, buka hati saudara. Kalau saatnya saudara saat ini untuk dipanggil melayani Tuhan, saudara harus sungguh merespon dengan benar. Saudara harus datang kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Saudara, untuk itu saudara, saya ingin katakan bahwa pada saat kita menerima panggilan Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Saudara, saya ingin bacakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudara ya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan katakan sebelum Dia naik ke sorga, saudara. Artinya sesuatu yang dikatakan sebelum seseorang, contohnya saudara ya, berpulang dari dunia ini ke alam yang lain, saudara. Tentu saja ini adalah satu amanat. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ini adalah suatu pesan yang penting yang harus dilakukan, saudara. Dan apa bunyinya, saudara? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ternyata Tuhan mendorong setiap kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk apa, saudara? Bukan untuk kita diam di gereja, bukan untuk kita tinggal di gereja, tetapi untuk kita pergi, saudara. Saudara pergi di dalam life saudara. Saudara mencari jiwa-jiwa yang baru untuk mereka diselamatkan. Saudara pergi dalam pelayanan saudara di marketplace, saudara di pekerjaan saudara di usaha saudara mencari orang-orang yang sungguh kering secara rohani. Ternyata kehidupannya adalah kehidupan yang hampa, saudara menghampiri dia dan saudara membagikan kasih Kristus bagi setiap mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, saudara, mereka percaya kepada Tuhan dan mereka juga boleh diselamatkan, saudara.
Pergi untuk apa saudara? Untuk menjadikan semua orang-orang, semua bangsa murid Tuhan. Untuk kemudian membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Dan juga untuk mengajar segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Yaitu firman Tuhan yang adalah kebenaran dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu saudara, saya ingin mendorong. Kalau panggilan Tuhan itu mungkin semakin jelas dan semakin jelas. Untuk kemudian mengundang kita untuk merespon, saudara. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Buka hatimu. Saudara, izinkan Tuhan masuk. Dan Tuhan akan sungguh memakai kehidupanmu. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kau akan dipakai oleh Tuhan dengan kuasa. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai engkau sepanjang masa sampai kepada akhir zaman, saudara. Yang mau untuk melayani Tuhan, yang mau untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami telah mendengar firman-Mu mengenai panggilan kudus, satu panggilan daripada surga, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami sungguh percaya kami yang telah diselamatkan, kami yang setelah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan, dan kami juga saat ini juga mau melayani Tuhan. Dan pada saat Engkau menyelesaikan tugas-Mu yang mulia di dunia ini, lalu kami juga dipanggil oleh Tuhan untuk sungguh menyelesaikan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, bawa kami ya Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Biarlah kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semua Engkau pakai ya Tuhan jadi alat-Mu ya Tuhan. Supaya setiap banyak jiwa ya Tuhan akan diselamatkan. Seluruh muka bumi ya Tuhan akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kami menyerahkan untuk kehidupan kami, untuk seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Hanya kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat firman-Mu ya Tuhan termeterai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau datang ke hadapan-Mu dengan mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri pada kami. Apabila kami masih boleh melayani Engkau, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang terus pimpin setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Tuhan juga ada dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami juga boleh makin hari, makin hidup intim bersama Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan melakukan setiap perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan, kami mau setia Tuhan. Tuhan, kami juga mau mempersiapkan diri kami masing-masing untuk kami boleh masuk Tuhan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, house of prayer Tuhan. Biarlah makin hari Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan makin nyata Tuhan atas house of prayer Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadi berkat, menjadi saksi. Biarlah melalui gereja-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang tolong setiap mereka apapun masalah pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar yang baik. Tuhan berkati juga Tuhan setiap umat-Mu yang ada di rumah. Oh Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati mereka. Tuhan juga bawa setiap umat-Mu Tuhan, untuk mereka senantiasa mempunyai hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang senantiasa terus Tuhan hidup dalam perkenan-Mu Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Biarlah roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka lebih lagi. Hamba juga minta kasih yang mula-mula turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami kasih yang mula-mula. Persiapkan umat-Mu ini Tuhan. Persiapkan mereka satu persatu. Jadikan mereka mempelai-mempelai-Mu yang tidak bercacat dan tidak bercela di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pak David Tuhan, dan juga Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kartika, Kohatanto, Cik Pingping, serta anak-anak mereka. Tuhan, jagai hamba-hamba-Mu, lindungi mereka, tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah Yesus.
apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan, Engkau tolong, Engkau buka jalan, beri yang terbaik buat hamba-hamba-Mu ini. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka ada, Tuhan, Engkau tutup bungkus, jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, oh Tuhan boleh terus Tuhan hidup dalam perkenanan-Mu. Roh yang takut akan Tuhan juga ada dalam hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mempersiapkan Tuhan hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh terus hidup takut akan Engkau hari-hari ini ya Tuhan. Beri mereka kepekaan yang lebih untuk boleh mendengar suara-Mu, sehingga hamba-Mu ini tahu akan tuntunan-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakai hamba-Mu Tuhan terus untuk boleh menjadi berkat, menjadi saksi. Biarlah melalui setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, biarlah melalui setiap pelayanannya, banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin gereja-Mu ini Tuhan, untuk masuk dalam dimensi yang baru Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini boleh menuai Tuhan. Gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat. Oh Tuhan, biarlah melalui gereja-Mu ini banyak orang boleh diselamatkan. Oh hadirat-Mu yang kuat senantiasa ada dalam gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Berkatilah Tuhan presiden kami yang tertinggi. Tuhan berkatilah hamba-Mu ini. Jagain, lindungi, tutup bungkus Tuhan Bapak presiden kami Tuhan. Berkati juga wakilnya, setiap menteri-menterinya. Oh Tuhan, sampai RT RW kami Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang belum percaya Tuhan selamatkan, bawa mereka mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berkatilah Indonesia hari-hari ini Tuhan. Curahkan Tuhan roh pertobatan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Oh Tuhan, kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah atas Indonesia, di bumi seperti di surga. Satu hal kami rindu, melihat satu pertobatan yang besar terjadi atas Indonesia. Biarlah setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Tuhan, curahkan Tuhan api Pentakosta ketiga-Mu Tuhan. Biarlah lebih dahsyat lagi Tuhan, turun Tuhan melawat bangsa dan juga kota kami ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang melawat, Engkau sedang memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit, dimanapun mereka ada Tuhan, yang mungkin masih ada di rumah sakit atau dimanapun. Oh Tuhan, sembuhkan mereka. Hamba minta belas kasihan Tuhan turun. Hamba minta belas kasihan-Mu turun Tuhan, melawat mereka, menyembuhkan mereka. Oh Tuhan, yang belum percaya Tuhan jamah, Tuhan selamatkan mereka satu persatu. Bawa mereka mengenal-Mu. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan keluarga besar kami. Tuhan, selamatkan keluarga besar kami yang belum percaya. Tuhan, selamatkan mereka, mungkin orang tua kami, saudara-saudara kami, ipar-ipar kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan, jamahlah mereka, selamatkanlah mereka, bawa mereka mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, ekonomi bangsa kami akan dipulihkan. Ekonomi bangsa kami akan bangkit ya Tuhan. Politiknya juga akan bangkit ya Tuhan. Keamanan, kedamaian selalu ada pada kota kami Tuhan, Jakarta. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada pada kota kami, Jakarta. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita mau persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau sungguh hari ini ya Tuhan,
Diberikan kesempatan kepada setiap kami untuk membawa setiap persembahan kami kepadamu. Tuhan, kalau Allah yang melihat setiap tangan-tangan yang akan memberikan, setiap hati-hati daripada hamba-hambamu ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan yang datang kepadamu memberikan persembahan. Biarlah boleh membawa satu korban persembahan yang baik. Dan biarlah mereka sungguh boleh memberikannya dengan sukacita ya Tuhan daripadamu ya Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Dan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Dengan segala ucapan syukur kami siapkan hati kami untuk memberi. Yang siap memberi bagi Tuhan bersama katakan amin. Angkat kedua tanganmu saudara dan siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat Allah segala terang, berkat yang berkelimpahan, yang dicurahkan kepada setiap umatnya, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan persekutuan yang manis Roh Kudus, tercurah atas seluruh kehidupan kita semuanya, bahkan seluruh keluarga kita, mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan dan percaya dengan iman kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.